Ustaz Samsuddin Thalib rahimahullah ta'ala. Beliau merupakan orang yang mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan beliau banyak jasa, khususnya kepada diri saya. Beliau lah yang mendidik kami, beliau lah yang mengasuh kami, beliau lah yang menunjukkan kepada kami tentang bagaimana cara pelajari agama dengan benar. Karena itu kami kami mewakili keluarga mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan-kesalahan beliau rahimahullah ta'ala. Dan saya sangat tahu beliau juga lama di masjid ini. Beliau juga sering menyampaikan nasihat-nasihat dan tausiah di masjid ini dan juga di masjid-masjid lain. Dan beliau banyak berinteraksi dengan warga yang ada di sini. Dan namanya interaksi antara satu dengan yang lainnya, itu pasti ada kalimat-kalimat yang mungkin itu adalah kalimat yang baik, dan itu alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah. Tapi di sana juga pasti ada kalimat-kalimat atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kami memohon maaf dan mewakili seluruh keluarga sekali lagi mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, para orang tua kami, saudara-saudara kami yang sempat hadir di tempat ini untuk mensolati beliau rahimahullah ta'ala. Dan saya memohon agar betul-betul kita mengikhlaskan doa-doa kita untuk beliau rahimahullah ta'ala. Jadi ini memang sangat tiba-tiba kepergian beliau rahimahullah. Saya sendiri tidak mengetahui kepergian beliau, kecuali sudah ditelepon oleh salah seorang dari kakak saya. Beliau masih sempat membaca Al-Quran, kemudian setelah itu duduk-duduk, kemudian beliau bangkit untuk buang hajat, kemudian jatuh. Disitulah beliau tidak sadarkan diri, dan salah seorang dari saudara saya atau anaknya itu mendengarkan beliau mengucapkan kalimat syahadat. Setelah itu tidak pernah lagi sadar, sempat dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata tidak bisa lagi, atau alat-alat yang dipasang tidak berfungsi lagi. Itulah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sekali lagi kami mohon keikhlasan dan doa-doa yang paling ikhlas di dalam salat jenazah nanti insyaallah ta'ala. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin bersifat muamalah atau hal yang lain yang saya muliakan dan para keluarga yang saya cintai, memang dikatakan oleh Ustaz Ansari tadi, memang kami sejak lama bersama-sama dengan beliau, karena beliau banyak berkiprah di Muhammadiyah juga. Beliau pernah di Kapoposang, kemudian pernah juga di Takmiru, kemudian sampai beliau pindah ke sini masih sering beliau datang ke tempat pengajian. Yang sebenarnya beliau itu artinya datang ke tempat pengajian, kalau saya berhalangan beliau yang menjadi naibnya. Saya tidak bisa berkata lebih dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang beriman ada laki-laki yang benar dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagiannya telah menemui ajalnya dan sebahagiannya masih menunggu,
dan mereka tidak merubah keyakinannya sedikit pun. Saya tahu Ustadz ini Masya Allah, Alhamdulillah istiqamah. Alhamdulillah berdekatan dengan pesantren istiqamah. Teguh pendiriannya pada zaman sekalian. Ya, menyampaikan apa adanya sesuai dengan kebenaran. Ya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu, jangan kamu ragu tentang hal ini. Wa qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu meskipun pahit. Oleh karena itu kita sama-sama ikut berduka cita dan kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya beliau diterima sebagai orang-orang yang syahid di dalam agama. Meskipun kelihatannya meninggal di atas kasut, tetapi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin, anzalahu Allahu manazilas syuhada wa imma ta'ala firasyihi." Siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan menempatkan dia pada tempat orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di atas kasurnya. Maka hadirin dan hadirat yang saya muliakan, mudah-mudahan kepergian beliau ini menjadi pelajaran yang besar kepada kita. Bagaimanapun akhirnya kita akan sampai pada akhir perjalanan kita di dunia ini, ialah yang disebut dengan al-maut, di mana para jemaah sekalian dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Mudah-mudahan dengan adanya peristiwa kematian ini kita bisa mengambil pelajaran kafabil mauti wahidan. Cukuplah kematian menjadi pelajaran kepada kita. Mari kita semakin meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berusaha hidup di dunia ini, selalu berusaha untuk meninggikan dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itulah kematian yang paling tinggi nilainya, ini yang kami lihat. Mari kita selalu berniat, yaitu meninggikan, mendakwakan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Quran dikatakan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Allah mensyariatkan bagi kamu agama ini apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, dan apa yang Allah wahyukan kepada wahai Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, tegakkanlah agama. Maka kalau kita hidup berniat menegakkan agama, insya Allah almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan selalu bersama dengan orang yang dicintainya. Mudah-mudahan kita bersama dengan para nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau disenang dan disolati dan jumlah yang banyak. Ini dari kami mewakili umat Islamnya dan juga mewakili Institut Makassar. Mungkin sebagian dosen pun begitu banyak mahasiswa, dosen, Ustadz kita Ustadz Samsudin Talib, sungguh luar biasa. Yang dakwah ini, para sinau-sinau kita dalam rumah kita, dan sekali beliau salah seorang di antaranya. Semoga Allah membalas beliau sebaik-baiknya dan Allah merahmatinya dan menjadikan kuburannya rawdah riyadil jannah. Dan semoga Allah SWT kembali mempertemukan kita dalam kondisi yang terbaik, dalam hati-hati yang lapang, yang tidak ada hil di antara kita. Kita bermajlis kembali dalam suasana saling cinta mencintai karena Allah dan mengenang kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan selama